Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Identitas jenazah perempuan di pinggir jalan Denpasar Gilimanuk, Desa Melayan Jembrana, terungkap. Lokasi yang digerebek polisi di Kuta berfungsi sebagai penyedia jasa judi daring yang berpusat di Filipina. Pariwisata Bali mulai pulih. Kerajinan berbahan bambu di Kerobokan Badung kembali bergairah. Ya, ada lapor perangkat. Identitas jenazah perempuan yang ditemukan di pinggir jalan Denpasar Gilimanuk, Desa Melaya Jembrana, hari Selasa lalu, akhirnya terungkap. Identitas mayat diketahui setelah pihak keluarga mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Negara. Korban diketahui bernama I Gusti Agung Mirah Lestari, asal Banjar Tengah, Buduk Mengwi, Badung. Korban dikenali pihak keluarga dari pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Agung Mirah diketahui meninggalkan rumah pada hari Minggu 21 Agustus lalu. Hilangnya korban sempat dilaporkan ke kantor Polres Badung. Anting-anting, jam tangan kan ini sudah dikonfirmasi dengan anaknya. Seharusnya kan dia tinggal sama anaknya, dia lebih tahu. Saya kirim foto ke sana. Oh, memang itu milik ibu gitu. Memang benar dah itu Sudah dipastikan. Sudah pastikan oleh anaknya gitu. Pak, sebelumnya ini kapan perginya ibu? Mungkin bisa diceritakan. Hari Minggu pagi. Kira-kira jam 10 ya. Kira-kira jam 10. Tahu dia pergi itu bapak? Anaknya. Waktu saya ajak lapor ke Polres Kan Polres waktu Mui. di sidik di sana kan saya nampingi. Saya nampingi, akhirnya saya dengarkan itu. Sekarang nggak bisa ajak sini anaknya. Waktu pergi itu sendiri atau bawa mobil? Sendiri bawa mobil. Sendiri bawa mobil. Bilang kemana Pak? Bilang keluar aja. Aku kok keluar gitu. Minta izin tapi tidak meninggalkan pesan. Meninggal pesan. Minta izin sama anaknya, tapi tidak meninggalkan pesan mau kemana. Terakhir kali komunikasi dengan Jam berapa? Jam 18.35. Ya lewat 35 lewat chatting ya. Lewat chatting hari Minggu. Mayat korban ditemukan di kawasan hutan Kelatakan, Dusun Sumbersari, Desa Melaya Jembrana pada hari Selasa lalu. Tim Inafis dan dokter yang memeriksa jenazah menemukan luka lebam di wajah, luka gores di lengan, dan luka di kaki. Untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian korban, mayat dibawa ke Rumah Sakit Kota Negara untuk diperiksa lebih lanjut. Mayat dibawa ke Rumah Sakit Kota Negara untuk diperiksa. Kasus penemuan mayat ini masih diselidiki petugas Polsek Melaya Jembrana. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Polisi mengagalkan penyelundupan 38 ekor kambing dari Jawa di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana pada hari Rabu kemarin. Penyelundupan kambing ini digagalkan oleh polisi yang berjaga di Pos 2 Pelabuhan Gilimanuk. Kambing tanpa dilengkapi sertifikat karantina daerah asal ini diangkut dengan menggunakan pikap. Puluhan ekor kambing ilegal ini rencananya akan dijual ke berbagai wilayah di Pulau Bali. Pada pukul 04.35 WITA ya 24 Agustus anggota tersebut melihat ada pick up ini ya Isuzu Traga warna putih dengan nopol S9206 AE ya yang dikemudikan oleh Wawan Darmawan melintas. Setelah itu dilakukan pemberhentian oleh anggota di Pos 2 dan pemeriksaan. Nah, pada saat pemeriksaan tersebut ya diketahui membawa kambing. Ya, setelah dihitung jumlahnya 38 ekor.
Nah, selanjutnya barang-barang ini kita amankan nantinya untuk kita limpahkan ke karantina. Sopir pickup nekat menyelundupkan puluhan ekor kambing demi mendapatkan upah Rp700.000. Sekarang ini untuk hewan penular PMK itu dilarang keluar masuk Bali. Untuk saat ini saya belum baca suratnya, cuman saya sering ke Lampung, cuman baru kali ini kemarin ditawari, mau nggak kamu ke timur nih ada kerjaan. Nanti kasih tahu kalau ada larangan gitu. Informasinya begitu. Tahu masnya. Ya cuman nggak boleh mas ke Bali gitu. Terus kenapa nekat ngirim ini? Ya profesi saya di sini di kambing ini memang khusus nganterin kambing-kambing ya. Pelanggan saya di situ. Pasca merebaknya penyebaran penyakit mulut dan kuku di Bali, pemerintah melarang pengiriman hewan ternak ke Bali. Jadi tindakan karantina setelah dikembalikan dari Polsek tadi, kita di karantina, kita laksanakan sesuai dengan SOP kita. Sistem operasional prosedur di karantina pada dasarnya, karena kita masih di sini lockdown, artinya kita masih dalam proses pembebasan PMK, penyakit mulut dan kuku. Jadi tindakan awal kita itu adalah melakukan penahanan dulu. Setelah itu kita lakukan penahanan, sesegera mungkin kita akan melakukan penolakan, dikembalikan ke tempat asalnya di daerah Jawa, Banyuwangi, seperti itu. Puluhan kambing yang ditolak masuk Bali kemudian dikembalikan lagi ke Pulau Jawa. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Om Swastiastu. 2.500 orang polisi disiagakan untuk mengamankan para peserta acara sampingan G20 di Nusa Dua Badung. Ribuan petugas keamanan ini akan menjaga acara sampingan G20 mulai 22 Agustus hingga 4 September. 6 pertemuan tingkat internasional yang melibatkan negara-negara anggota G20 dihadiri 1.600 orang peserta. Ya, ini yang sudah ke-8 kali berarti ya. Kalau kita lihat Gapura Agung adalah pengamanan rangkaian kegiatan G20. Kita ada 40 event G20 yang dilaksanakan di Bali dan saat ini sudah 25. Ya, sudah 25 event yang dilaksanakan. Dan kali ini adalah mungkin event yang paling cukup banyak yang waktunya berdekatan. Yaitu ada 6 event kegiatan. Tadi saya sudah sampaikan juga. Yang semuanya waktunya berdekatan. Jadi dari mulai tanggal 22 ini sampai tanggal 4 September. Ya, itu ada berapa kementerian tadi? Ada 6 kementerian ya. Ada 5 kementerian. Ya, 5 kementerian yang melibatkan mungkin nantinya ada sekitar 1.600 lebih tamu delegasi. Yang ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, unsur pengamanan baik Polri, TNI maupun dari Binda, dari unsur segenap yang lainnya juga dari provinsi bersama dengan operasi ini untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan yang sekarang adalah masuk Sherpa Treks. Ya, Sherpa Treks dari tadi disampaikan dari 5 kementerian yang ada. Pola pengamanannya kita mengacu kepada yang sudah kita laksanakan selama 25 event yang sebelumnya, kita evaluasi. Tentunya kali ini akan lebih baik lagi daripada pengamanan yang lalu, dengan pola sistem zona, dengan sistem ring, kemudian juga membagi juga dari mulai kedatangan delegasi sampai nanti delegasi itu kembali lagi ya, di rute perjalanan, di tempat penginapan, di tempat kegiatan, termasuk juga apabila ada field trip ya, mungkin dari delegasi ada yang setelah pertemuan ada kunjungan atau wisata, itu juga bagian yang kita amankan. Pengamanan akan dimulai dari kedatangan delegasi, pengamanan lokasi pertemuan, hingga pengamanan objek wisata yang akan dikunjungi para peserta acara. Pengamanan juga dilakukan oleh prajurit TNI dan petugas instansi terkait lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Badung.